Dia denger tuh suara kayak orang ngobrol tuh deket banget sama dia tuh. Dia kayak di tengah-tengah kerumunan orang ramai, tapi disenterin sama dia kanan kiri nggak kelihatan. Beberapa jam setelah mereka mencari dari pos 4, terus menuju ke pos 3, alhamdulillahnya mereka menemukan Apis. Hai guys, balik lagi dengan gua Arya di Jurnal Hatta. Di video kali ini gua akan menceritakan kejadian aneh yang dialami sama kawanku sendiri waktu dia mendaki Gunung Gede. Dari banyaknya gunung yang udah dia datangi, kejadian yang paling mengerikan, yang paling membuatnya takut, yaitu pada saat pendakian terakhir dia di Gunung Gede. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita bahas dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya di Jurnal Hatta. Gunung Gede adalah gunung berapi yang bertipe stratovolcano yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Nah, gunung ini itu masih satu kawasan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung Gede berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Cianjur dan Sukabumi, dengan ketinggian 1000 sampai 2958 mdpl. Nah, untuk suhu rata-rata di Gunung Gede ini yaitu 18 derajat pada siang hari dan 5 derajat pada malam hari, dengan curah hujan 3600 mm per tahun. Wow. Itu artinya Gunung Gede ini tuh rawan banget dengan hujan, ya kan? Untuk jalur pendakian ke Gunung Gede ini biasanya itu yang paling sering mereka itu via Cibodas, yang kedua via Cipanas atau Gunung Putri, ya kan. Tapi ada satu lagi jalur akses untuk menuju ke Gunung Gede, yaitu via Salabinata. Namun akses ini tuh jarang banget orang mendaki melalui jalur Salabinata. Mungkin karena kurangnya informasi ataupun tidak seringnya orang mendaki lewat situ, maka jalur ini tuh tidak direkomendasikan, ya kan. Tapi buat kamu yang ingin mencoba, ya nggak apa-apa. Kalau buat pemula kayak kita-kita gini, ya kamu harusnya kalau nggak via Cibodas ya via Putri aja yang aman gitu, ya kan. Cerita ini tuh diambil dari kisah temenku sendiri nih yang ngalamin, ya kan. Dia itu dulunya tuh anak gunung banget cuy. Jadi dia galau sedikit gunung, pusing sedikit gunung, libur sedikit gunung, ada duit sedikit gunung. Pokoknya gunung dan gunung terus, ya kan. Jadi suatu ketika nih kita lagi ngobrol nih, lagi ngumpul rame-rame, ya kan, di base camp. Jadi kita tuh punya base camp kayak tempat-tempat buat nongkrong gitu, ya kan. Jadi kita tuh lagi ngumpul rame-rame, lagi ngobrol enak-enak. Datang lah teman gua nih, yang satunya nih, si botak datang dia. Dia datang ini dengan nyerocos, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia bilang gini, Lebaran aja besok kita ke gunung yuk. Gue pengen nih naik gunung, pengen tahu rasanya, kata dia gitu. Gua dan yang lain ini lagi ngobrol tadi asik, bingung cuy. Karena apa? Ini anak malesan, nggak mau gerak, mau apa-apa males. Pokoknya dia kayak anak rumahan banget gitu, ya kan. Tiba-tiba dia ngajakin buat naik gunung. Mimpi apa dia sih yang bolong itu, ya kan. Gue dan juga gini cok, bingung. Hah? Naik gunung? Kayaknya masih ngigo nih orang, ya, masih tidur. Karena kan secara logika itu kita buat orang yang naik gunung, ya kan. Kalau misalnya dia nggak pernah naik gunung dan tiba-tiba dia ngajakin naik gunung, itu kan suatu pemikiran yang dari mana dia dapat ini gitu, ya kan. Apa mungkin dari mimpinya gitu, dia mimpi di atas gunung itu dia diapain kayak gitu, ya kan. Oke, kita lanjut cuy ya. Jadi habis botak ngajakin itu, setelah kita semua terdiam ini karena bingung, si Hafiz nyeletuk ini, ya kan. Lu ngajakin naik gunung, emang lu siap udahan semuanya? Lu siap mental, siap fisik lu, siap alat lu, udah siap belum? Kata Hafiz gitu, ya kan. Datang si botak, ya belum sih cok, makanya gue pengen belajar nih dari lu, ya kan. Lu kan udah senior nih, udah sering, jadi gue pengen tahu nih cok naik gunung, katanya. Si Hafiz ini dengan nada sombong, janganlah kalau misalnya lu belum siap mental, siap fisik, siap alat lu, jangan lu. Kalau cuma modal nekat lu naik gunung bisa mokat lu. Habis ngomongnya kayak gitu cuy, ya kan. Nah, datang si botak, mungkin jiwanya dia merasa tertantang, ya kan. Jadi dia bilang, ya udah ayolah naik bareng gua, lu ajarin gua biar gua tahu naik gunung kayak gimana rasanya. Kata si Hafiz jawab lagi nih dia, ya nggak apa-apa kalau lu mau bayarin transfer gua, mau bayarin makan gua, oke ayo. Lebaran aja kita naik, kata Hafiz. Kata botak, oke, tapi bener lu ya, bantuin gua ya, lu ajarin gua, lu jangan tinggalin gua, kata botak kan. Nah, siapa jawab lagi nih, ya kan. Oke, nggak apa-apa, tapi lu jangan lupa ya, seminggu sebelum berangkat lu harus lari pagi, lari sore, pokoknya lu banyakin lari biar fisik lu kuat, nggak ngos-ngosan di sana, nggak bikin malu gua.
karena gue capek ke Gunung Gede, Cuk. Udahlah, berapa kali gue kesana capek. Udah banyak teh gue di sono katanya. Dengan ada sombongnya dia ya kan. Kata Apis nyeletuk lagi nih, Cuk. Dia lanjutin omongannya dengan ada sombong, dengan ada mungkin dia ngerasa tertantang atau gimana ya kan dengan senioritasnya. Dia bilang gini, gue ke Gunung Gede gampang, Cuk. Paling 3 jam gue kelar sampai ke puncak itu. Walah, gampang kecil. Udah pokoknya lu tenang aja, nanti ikut bikin gua. Lu pasti aman, nanti tenang aja, ada gua. Apis. Widih, dengan sombongnya dia ngomong kayak gitu, Cuk. Singkat cerita, kita ngopi dulu, cuy. Singkat cerita, mereka jadi nih ke Gunung Gede ya kan. Akhirnya mereka itu ke sana berlima. 3 cowok dan 2 cewek. Yang cowok itu Apis, Botak, satu lagi Nanda. Nah yang cewek ini, yang satunya Nisa, satu lagi Rara. Mereka berlima berangkat dari Jakarta itu jam 10 malam di hari Jumat. Lalu nyampe Bogor di base camp pendakian Via Putri itu sekitar jam 3 pagi. Lama banget ya, 10 5 jam. Ya mungkin mereka karena beli-beli yang ya segala macam mereka ya kan. Nah mereka nyampe lah situ jam 3 pagi. Jadi mereka itu tidur dulu sebentar. Lalu di pagi harinya mereka regis ya kan. Selesai regis jam 9 mereka mulai mendaki nih. Rame-rame pelan-pelan mendaki sampai di pos 1. Mereka duduk sebentar untuk berfoto-foto ya ala-ala pendakian lah ya kan. Selalu memang pos 1 itu ciri khas dengan identik dengan fotonya yang di apa itu Cuk? Kayak gapura gitu ya. Tapi sekarang udah rubuh dan nggak tahu ya kabarnya sekarang itu gimana. Karena gue juga udah lama nggak kesana lagi. Lalu setelah mereka dari pos 1 dan berfoto-foto, mereka lanjuti perjalanan di pos 2. Jam setengah 1 siang, akhirnya mereka sampailah di pos 2. Mereka istirahat dulu sebentar, ngopi, minum. Karena si Botak ini kan baru mendaki, jadi dia sedikit ngerasakan capek yang luar biasa. 1 jam istirahat di pos 2, mereka melanjutkan lagi perjalanan ke pos 3. Sampai di pos 3 itu jam 4 sore, karena udah sore, jadi mereka sudah waktunya makan siang. Karena dari siang tuh belum ada makan ya kan. Jam 5 sore mereka berangkat dari pos 3 menuju pos 4. Baru jalan 20 menit, kakinya Apis langsung terkilir. Aduh, kata Apis. Si Botak nanyakin ini, kenapa Cuk? Apis langsung jawab, kaki gue terkilir tak, tolong tak sini tak. Si Botak, terus Nanda, Nisa, dan Rara mereka turun nih nyamperin Apis karena kan posisi mereka itu Nanda pertama nih, terus si Rara, Nisa, Botak, baru Apis paling belakang nih gitu kan. Jadi mereka datang untuk lihat kondisi Apis. Setelah dilihat ternyata benar kakinya Apis di situ terkilir. Jadi Botak nanya sama Apis nih, gimana Cuk, kita lanjut apa istirahat dulu nih? Mungkin Apis karena ngerasa dia itu udah sering ke gunung dan senioritas dari mereka. Jadi dia gengsi untuk mengatakan bahwasanya kaki dia itu terkilir dan sangat sakit. Jadi dengan bangganya dia, dengan kuatnya dia bilang, nggak apa-apa Cuk, kita lanjut Cuk, tapi pelan-pelan Cuk ya. Katanya anjing gila, keren sih jiwanya ya kan. Akhirnya mereka jalan tuh pelan-pelan, pelan-pelan. Beberapa menit setelah mereka jalan, gerimis datang Cuk, datang gerimis ini. Tes. Akhirnya mereka buru-buru buat pakai jas hujan ya kan, takutnya nanti hujannya keburu deres atau bagaimana. Nanda, Botak, Nisa, sama Rara bawa jas hujan. Nah si Apis ini menyalah. Dia naik Gunung Gede, udah tahu rentan hujan, tapi dia nggak bawa jas hujan. Aduh, pus. Akhirnya mereka semua memakai jas hujan dan kecuali Apis nih. Jadi tetap mereka jalan pelan-pelan dan Apis nggak pakai jas hujan, basah kuyup, kena gerimis dengan kaki yang terkilir. Mereka jalan pelan-pelan nih, waktu menunjukkan pukul 6 sore. Udah waktunya mereka pasang headlamp untuk menerangi jalan. Setelah mereka pasang senter nih, jalan pelan-pelan. Sesekali si Nanda nengok ke belakang ya kan. Nanya, Pis, aman? Apis jawab, aman Cuk. Semakin malam kan semakin gelap nih. Terus gerimisnya itu semakin lama semakin kencang. Jadi kayak hujan deres gitu. Dan sedikit lagi nyampe pos 4, si Nanda nih balik lagi ya kan buat mastiin anggotanya bahwasannya aman di jalur pendakian itu, nggak ada personil yang terpisah. Si Nanda lihat ke belakang, manggilin Apis nih yang paling belakang, karena kan yang kita pantau tuh yang paling belakang. Kalau tengah-tengah biasanya kan selalu bisa ngawasin gitu kan. Ketika Nanda manggil Apis, Apis, nggak kelihatan, nggak kedengeran. Jadi mereka serentak berhenti di situ, semua berhenti. Pis,
Semua pada manggilin pes, 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 pes. Nggak ada yang nyaut. Karena hujannya sudah semakin deras, jadi mereka memutuskan untuk lanjut ke pos 4. Karena dikit lagi nyampe pos 4 nih. Jadi mereka bilang, yaudah yuk kita tinggal aja, kita jalan pelan-pelan, kita tunggu di pos 4, kata Nisa. Si Rara juga bilang, iya nggak apa-apa, si Apis kan udah pernah ke Gunung Gede, udah sering juga, jadi dia pasti tahu lah pos 4 di mana. Kata Rara kayak gitu. Jadi mereka jalan pelan-pelan sampai di pos 4. Ketika sampai di pos 4 nih, mereka langsung dirikan tenda, masak air sambil nunggu si Apis tadi, karena Apis kan ketinggalan tuh. Jadi 2 jam berlalu, kok si Apis ini nggak datang-datang, kata si Nanda. Nandanya botak, cuk, Apis gimana itu kok nggak datang-datang jam segini, nyasar apa gimana dia? Si Nisa bilang, nggak lah bang, si Apis kan sering datang kemari, pasti tahu dia jalannya. Kala dia mereka terus datang nih rombongan dari bawah nih, rombongan orang lain. Si Nanda tanya nih sama rombongan itu, bang lihat teman gua nggak bang? Dia tadi pakai baju biru bang di bawah, belum nyampe sampai sekarang. Si rombongan ini ngomong, nggak ada lihat sih gua bang. Coba nanti tanya yang di belakang bang, soalnya tadi ada rombongan lain juga di belakang gua. Oke bang, makasih bang ya, kata Nanda. Terus nggak lama setelah itu datanglah nih rombongan yang dibilang tadi. Si Nanda nanya lagi, bang lihat teman gua nggak bang tadi waktu bang mau kemari? Teman gua pakai baju biru. Nah rombongan ini juga ngomong, nggak ada bang, gua nggak ada lihat bang sama sekali bang. Dan gue ini kayaknya rombongan terakhir deh bang. Di belakang tadi selama perjalanan gue nggak ada lihat orang sama sekali. Kata rombongan tadi ini yang terakhir. Disitulah si Nanda, Botak, Nisa, Rara panik seketika. Mereka bingung, hujan semakin deras. Sudah malam, mau turun nggak mungkin. Yang ada mereka hanya menyerahkan diri ya kan. Karena di gunung itu kalau namanya hujan, pasti dinginnya itu menggigil minta ampun cuy. Jadi mereka memutuskan untuk tenang dan tidur cepat nih. Jadi mereka tidurlah jam 4 pagi baru hujannya berhenti. Begitu hujannya berhenti mereka langsung cepat-cepat beresin tenda, beresin peralatan, langsung turun mereka rame-rame berempat itu langsung turun. Buat nyari temennya ini yang bernama Apis sambil ngomong teriak-teriak, "Pes, Pes, Pes, di mana kok Pes?" Beberapa jam setelah mereka mencari dari pos 4 terus menuju ke pos 3, alhamdulillahnya mereka menemukan Apis. Apis itu berada di bawah pohon besar. Jadi pada saat mereka nemuin Apis, mereka juga kaget nih. Bajunya dia kenapa bisa kering? Sementara tadi malam itu hujan begitu derasnya ya kan. Jadi mereka nggak ambil pusing soal itu ya kan. Langsung lah dibangun, Pis, 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 bangun Pis, bangun Pis. Pis, bangun Pis. Pis, bangun Pis. Bangun nih, terus sama Botak dibangun nih, Pis, 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 bangun Pis. Dikasih minyak angin ya kan, hidungnya gini sama Botak. Terus gak lama habis bangun nih. Itu dia, kaget dia, heran. Dia bengong gini, habis bengong. Ditanya ini sama Nanda, bengong aja, diem aja gitu. Terus si Nisa ini inisiatif ya kan, nih kasih minum dulu si Apis. Habis minum gelegek. Habis minum barulah di situ. Tahu nggak apa yang terjadi sama Apis tadi malam? Kenapa Apis bisa tidur di pohon situ dan terdiam? Merinding gue cuk. Gila. Jadi ternyata tadi malam itu habis mereka masang headlamp buat penerangan di malam hari nih, karena juga kan kondisi cuaca juga semakin gak memungkinkan, mereka pasang headlamp terus jalan pelan-pelan. Nah ketika di pertengahan jalan tuh Apis ngerasakan sakit kakinya yang begitu banget, jadi dia nggak tahan itu, dia berhenti untuk istirahat. Salahnya dia habis itu nggak ngomong ke teman-temannya kalau dia itu udah nggak tahan lagi, jadi dia pengen berhenti. Coba kalau dia ngomong dengan teman-temannya, pasti teman-temannya nungguin ya kan. Jadi habis diem-diem aja dan istirahat dia di bawah pohon besar tadi. Dia duduk dan ternyata dia tertidur di situ. Nggak lama setelah dia tidur, tiba-tiba datang suara langkah kaki yang begitu banyak nyamperin dia. Jadi kayak dari bawah untuk ke atas gitu kan. Kayak kita kan ngelewatin orang itu. Jadi duduk. Dia kebangun. Kaget dia. Loh. Wah ketidur gitu kan. Dan yang lebih kagetnya lagi, yang bikin dia heran, sekelilingnya itu kering, nggak basah. Udah gitu bajunya ini juga kering, cuk. Yang pertamanya dia tidur itu dengan keadaan basah jadi kering gitu ya kan. Dan juga dia mencari nih, tadi ada suara langkah kaki orang, mana nih langkahnya, mana orangnya gitu. Disenterin sama dia, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, kok nggak ada orangnya, kemana? Wah kayak udah mulai nggak beres ini. Tapi juga bilang kayak gitu kan dalam hati ya kan. Jadi dia mau mencoba lagi lah buat naik ke atas, buat nyusul si teman-teman yang tadi. Pada saat dia mau naik ke atas, kakinya ini semakin besar, semakin sakit, nggak tertahankan. Jadi dia cuma bisa pasrah duduk
diem dari situ ya kan. Ketika dia diem duduk, dia denger tuh suara kayak orang ngobrol tuh deket banget sama dia tuh. Dia kayak di tengah-tengah kerumunan orang ramai, tapi disenterin sama dia kanan kiri nggak kelihatan. Waduh, ini gue coba asli. Nggak kelihatan orang nih. Tapi dia denger suaranya kayak suara rame banget nih sekeliling. Dia diem aja, dia cuma bisa baca astagfirullah, subhanallah. Dia pokoknya zikir, istighfar, baca Al-Fatihah. Semua ayat yang dia hafal dia bacain cok sampai dia pasrah. Dia diem aja. Nggak lama setelah dia dengar suara itu, barulah datang rombongan pendaki ini datang. Dia langsung, bang, tolongin gue bang, katanya. Rombongan ini nanya, kenapa bang? Tolongin bang, kaki gue terkilir bang, gue nggak bisa nanjak lagi ke atas bang, tolongin gue bang, katanya. Jadi karena rombongan ini juga ada teman yang sedang sakit, jadi kepala rombongan ini ngomong udah, ya udah bang, sini bang, gabung kita aja bang. Kebetulan teman gue juga ada yang sakit bang, nanti kita bikin shelter situ aja bang. Jadi apa dibopong nih sama rombongan tadi. Karena salah satu tim dari mereka itu ada yang sakit, akhirnya mereka memutuskan untuk dirikan tenda di sekitar situ. Setelah tenda berdiri, terus mereka masak situ rame-rame, makan sama-sama, ngobrol sama-sama, ngerokok sama-sama. Setelah mereka makan nih rame-rame, terus mereka langsung tidur ya kan. Apis juga berada di tenda mereka tidur. Di sekelilingnya juga orang-orang baru ya kan yang baru dia kenal. Tidur Apis. Tidur, bangun-bangun kok yang dilihat orang Nanda, Botak, Rini sama Nisa. Padahal dalam pikiran dia tadi kayaknya gua tidur tadi malam tuh sama rombongan orang lain lah. Kok bisa di sini? Ditengok sekelilingnya, kok pohon bukannya tidur di tenda tadi malam. Tapi Apis nggak ngomong sama mereka apa yang dia alamin sama Apis tadi malam. Jadi Apis cuma ngomong sama Botak, ayo cok, tolongin gue cok, gue gendong cok ke bawah cok, gue udah gak tahan lagi, kaki gue udah sakit. Disitulah baru Apis ngomong jujur, kakinya udah semakin besar cok, semakin bengkak, biru. Jadi Botak sama Nanda ini ganti-gantian nih mereka gendong Apis, gendong tik. Setelah nyampe di base camp, langsunglah mereka mencarikan tukang urut sekitar situ buat ngurut kakinya Apis ini biar supaya nggak semakin parah gitu kan. Setelah diurut kakinya, disitulah baru Apis menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Tamat. Wih. Gila sih emang ini pengalaman dia yang cukup menegangkan. Makanya gara-gara kejadian itulah dia pensiun dari dunia pendakian. Jadi dalam dalam ceritanya dia ini yang bisa gue ambil hikmahnya nih ya kan. Sesenioritas apapun kita, sesering apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, kita nggak boleh sombong. Kita nggak tahu tanggal apes kita itu di mana. Itu sih yang bisa gue ambil hikmah dari pelajaran hidupnya Apis ini kan. Oke, buat kamu terima kasih yang udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kamu yang udah setia untuk nonton sampai akhir. Dan buat kamu yang memiliki pengalaman menarik, boleh nih di-share ke Instagram aku ya kan. Nanti aku buatkan video biar teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan sama-sama. Oke, terima kasih buat kamu semuanya. Dadah, see you.